Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Berjumpa lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Anak-anak, apakah senang untuk mengikuti berita? Biasanya anak-anak mengikuti berita di mana? Lebih suka di TV atau di YouTube atau di koran? Ya, berita bisa disajikan di berbagai macam media, ada yang media offline dan media online. Untuk hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara membuat berita, bagaimana menyimpulkan berita, dan sebelumnya kita juga akan belajar tentang apa itu berita dan apa saja unsur-unsur berita seperti yang sudah Bu Rina tampilkan di layar seperti itu. Oke, baik. Bagian pertama kita akan belajar tentang apakah itu berita, lalu yang kedua tentang ciri-ciri berita, dan yang ketiga adalah unsur-unsur dari berita. Oke, sudah siap anak-anak? Ya, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan berita? Oke, teman-teman boleh melihat di Google, boleh di buku juga boleh, ada banyak sekali pengertian dari berita. Nah, untuk hari ini yang Bu Rina sampaikan adalah berita yang berasal dari bahasa Sanskerta. Berita aslinya berasal dari kata virit yang berarti terjadi atau ada. Juga bisa berasal dari kata vrita yang berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Jadi berita adalah kejadian, laporan, peristiwa, atau informasi yang aktual dan faktual. Faktual itu berarti sesuai dengan kenyataan, aktual berarti yang ter-up to date. Adapun ciri-ciri berita adalah yang pertama, dia harus sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta. Lalu yang kedua, berita harus baru atau up to date, berisi tentang kejadian-kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang happening, bahasa teman-teman biasanya. Lalu yang ketiga, berita itu harus luar biasa. Jadi yang normal-normal saja biasanya tidak diberitakan. Yang berikutnya adalah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita bisa disingkat menjadi 5W plus 1H, yang berarti 5W berarti what, who, where, when, and why, dan 1H-nya adalah how. Oke, kita bahas yang pertama, what, itu artinya apa? Berita itu harus mengandung unsur apa yang diberitakan, harus menjawab apa yang diberitakan atau apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Lalu yang kedua adalah who, siapa. Maksudnya adalah siapa yang diberitakan dalam berita tersebut. Lalu yang ketiga where, di mana kejadian tersebut terjadi. Yang keempat adalah when, kapan berita tersebut terjadi. Why, mengapa kejadian tersebut terjadi. Lalu yang terakhir adalah how, bagaimana proses atau bagaimana terjadinya kejadian yang diberitakan dalam berita tersebut. Baik anak-anak, setelah anak-anak belajar tentang pengertian, kemudian ciri dan unsur-unsur berita, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah anak-anak membaca atau mengamati atau mendengarkan berita, anak-anak bisa meringkas teks berita untuk bisa mengetahui isi atau informasi dari berita tersebut. Adapun langkah-langkah untuk meringkas teks berita, yang pertama adalah 1. Anak-anak harus mendengarkan
atau membaca teks berita dengan seksama. Teman-teman tentu tidak bisa untuk mencari informasi atau meringkas teks berita jika belum mendengarkan atau membaca. Lalu yang kedua, setelah mendengar dan membaca dengan seksama, dengan teliti, kemudian anak-anak mencatat pokok-pokoknya atau unsur-unsur beritanya. Nah, anak-anak masih ingat ya unsur-unsur berita yang tadi baru Bu Rina jelaskan? Anak-anak bisa mencatat poin-poin pentingnya berdasarkan tadi unsur-unsurnya 5W plus 1H yang terdiri dari beritanya tentang apa, siapa yang diberitakan, kapan beritanya, kapan kejadiannya terjadi, di mana, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, setelah teman-teman mencatat bagian-bagian pentingnya, teman-teman bisa menyampaikan kembali bagian-bagian penting tersebut secara lengkap dan ringkas, tentunya dengan bahasa dari teman-teman sendiri. Setelah anak-anak meringkas dengan melewati 3 langkah-langkah yang tadi sudah Bu Rina jelaskan, anak-anak bisa menyimpulkan berita tersebut. Nah, untuk bisa menyimpulkan berita, teman-teman tentunya harus sudah mencatat ya poin-poinnya. Dan simpulan berita yang anak-anak buat harus memuat unsur-unsur berita dengan rumus lebih ringkas. Ayo, masih ingat tidak unsur-unsur berita apa saja? Ya, ada 5W plus 1H. Baik, yang ketiga adalah menanggapi berita. Nah, teman-teman bisa memberikan tanggapan terhadap suatu berita dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, bisa jadi mungkin anak-anak menanggapi isi atau unsur berita. Isinya bagus, bermanfaat, atau kurang bagus, kurang bermanfaat, kurang sesuai, dan seterusnya. Selain bisa menanggapi isi, anak-anak juga bisa menanggapi bahasa yang digunakan dalam berita tersebut. Contohnya, menurut saya, bahasa yang digunakan di dalam berita ini kurang sesuai dengan anak-anak. Berarti ini termasuk tanggapan yang negatif. Atau mungkin kalian juga bisa memberikan tanggapan yang positif atau yang baik seperti itu. Contohnya adalah bahasa yang digunakan oleh berita yang sedang ditayangkan itu cukup baik, kemudian sesuai dengan usia anak-anak, menggunakan bahasa yang runtut dan jelas. Itu contoh dari tanggapan terhadap suatu berita. Oke, baik teman-teman. Adapun struktur dari teks berita adalah seperti yang tampil di layar, seperti piramida terbalik. Jadi, susunan berita itu atasnya adalah judul, lalu ke bawah disebut kepala berita atau teras berita, atau dalam bahasa Inggris disebut lead. Lalu di bawahnya lagi nanti ada tubuh berita atau body, dan yang terakhir adalah ekor berita. Nah, teman-teman, yang paling awal kita lihat ketika membaca berita adalah judulnya. Lalu di bawahnya ada yang namanya kepala berita atau teras berita. Nah, kepala berita ini adalah bagian pembuka dari berita. Biasanya berisi tentang informasi secara singkat tentang apa yang akan dijelaskan pada berita tersebut. Teman-teman perlu ketahui bahwa teras berita adalah bagian yang sangat penting dari teks berita, karena di bagian inilah yang akan menjadi daya tarik bagi pembaca untuk membaca secara keseluruhan atau tidak dari berita tersebut. Jadi teman-teman harus menyertakan informasi yang menarik dan sesuai dengan unsur 5W1H di bagian teras berita, supaya pembaca itu tertarik untuk membaca secara keseluruhan berita yang teman-teman buat. Lalu yang kedua adalah tubuh berita atau body begitu. Ini adalah bagian pengembangan dari teras berita. Nah, nanti panjang pendeknya dari badan berita itu dipengaruhi oleh kedalaman berita yang akan teman-teman informasikan. Kalau teman-teman mau membahas secara lebih rinci, itu berarti nanti akan lebih panjang, tapi kalau tidak terlalu rinci berarti pendek begitu.
Yang terakhir adalah bagian ekor berita. Ekor berita itu bagian penutup berita. Biasanya di bagian ekor berita teman-teman bisa menyampaikan simpulan dari keseluruhan berita yang teman-teman sampaikan. Oke, baik. Setelah teman-teman belajar tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, ciri-ciri berita, dan seterusnya, teman-teman akan belajar untuk menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Sudah siap? Ya, siap ya, insya Allah. Nah, untuk bisa menyampaikan informasi dalam bentuk berita tentunya, teman-teman tentunya harus mencari berita terlebih dahulu. Dan yang terpenting dari berita yang akan teman-teman sampaikan adalah aspek kebermanfaatannya. Jadi sebisa mungkin kita menyusun berita yang bisa memberikan manfaat bagi halayak umum atau manfaat bagi para pembaca berita yang kita buat. Nah, setelah teman-teman menyusun, sebelum disampaikan beritanya, baik itu dalam bentuk tulisan maupun bentuk video, mungkin di YouTube atau di televisi, atau mungkin dalam bentuk suara saja, yaitu berita yang disampaikan di radio ya, teman-teman perlu melakukan penyuntingan berita. Penyuntingan berita adalah proses editing. Jadi diedit dulu, dikoreksi dulu, dilihat dulu beritanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyunting berita. Yang pertama, satu, teman-teman perlu mengecek kebenaran isi berita. Dicek dulu ya, benar-benar yang kita sampaikan itu adalah fakta. Lalu yang kedua, teman-teman juga perlu mengecek kelengkapan isi berita. Unsur-unsurnya apakah terpenuhi 5W1H, kemudian apakah faktual atau tidak. Yang ketiga, teman-teman perlu mengecek struktur penyusunan berita. Tadi ada 4 strukturnya ya, ada judul, kemudian ada teras berita atau lead, berikutnya ada badan berita atau body, yang terakhir adalah ekor berita yang berisi kesimpulan. Nah, setelah proses penyuntingan berita selesai, teman-teman sudah siap nih menyampaikan beritanya, baik itu berupa tulisan atau berupa audio visual. Ada mungkin teman-teman mau menyampaikan lewat video, berarti ada suaranya, ada visualnya begitu. Alhamdulillah, materi teks berita hari ini telah usai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat. Sekalipun kita belajar lewat virtual, tapi insya Allah setiap semangatnya teman-teman akan dinilai sebagai pahala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.